welcome to our podcast Ketawa Gadir. Dan juga bersama saya Irsyad dan juga bersama rekan saya. Halo semuanya, aku Faiza dan hari ini Syad kita punya bintang tamu di episode perdana kita yang spesial banget. Itu ada Pak Yoga. Hai. Tapi kita nama Pak Yoga berarti suka yoga ya Pak ya? Aduh, Nah. karir banget nih ya. Jadi ini Syad, selain dibilang kayaknya dia suka yoga karena badannya lentur banget, dia tuh juga salah satu pendidik nih Syad. Oh iya. Di salah satu sekolah menengah pertama. Dan mata pelajaran yang kalau nggak salah Pak Yoga ajarin tuh mata pelajaran PKN ya Pak ya? Ya betul, PPKN. Mengenal ngomongin PKN ini pasti yang terlintas di benak pertama kita pasti Kan pasti nggak jauh dari Pancasila. benar banget, apalagi Pancasila adalah dasar dari negara kita ya Cat ya, dari Iya. ideologi Jud. Dan juga mumpung bahas dengan Pancasila, ini juga mendukung banget buat tema yang kita ambil itu Benar banget. dimana kita membahas tentang menurunnya atau lunturnya nilai-nilai Pancasila di negeri ini di tengah gempuran budaya asing. Betul banget, ini kayaknya pembicara kita bakal menarik banget sampai kucingnya datang nih. Wah. Benar banget. Anteng banget di sini kayaknya. Yes, betul banget. Jadi gimana kalau kita langsung bincang-bincang aja nih Cat? Oke. Ya Indonesia kan terkenal dengan ideologi Pancasila ya kan. Ya. Nah di masa ini kan ya, ideologi Pancasila itu nilai-nilai itu makin luntur Iya. karena dengan pengaruh budaya asing. Benar Nah banget. supaya lebih jelas kita mulai dari sila pertama aja nih Pak. Oke. Ya benar, apalagi kan Pak Yoga ini memegang mata pelajaran PKN yang pasti berhubungan erat sama Pancasila dong Pak. Iya pasti. Dan pasti Bapak juga sangat mengenal tentang Pancasila dan bulir-bulirnya. Dan banyak banget penyimpangan yang udah terjadi di masyarakat kita tentang sila-silanya nih Pak. Ya. Contohnya dari yang paling simpel itu sila pertama, yaitu Dr. Khairil Maesa Cuman. Dan itu tuh membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Cuman banyak banget kasus ateis di Indonesia nih Pak. Nah menurut Bapak itu tanggapannya kayak gimana? Ya kalau dari saya pribadi ya, Faiza Irsyad. Ya. Pertama yang saya garis bawahi dulu, saya juga masih belajar tentang penerapan Pancasila khususnya ya, dan saya setuju dengan pendapatnya Mas Irsyad tadi kalau ternyata di era sekarang itu semakin tergerus nilai-nilai Pancasila. Bahkan di lingkungan pendidikan saja ternyata masih banyak nih anak murid saya yang di sekolah itu yang masih bertanya-tanya bagaimana cara menerapkannya. Nah tadi oleh Faiza itu dikatakan bahwa sila pertama sekarang udah agak mulai luntur nih dengan adanya fenomena-fenomena seperti ateis atau tidak beragama ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi ternyata saya mengkaitkan dulu ya dengan sumber relevan seperti misalkan kita bicara Pancasila kita juga nggak bisa lepas dari Undang-Undang Dasar dong pastinya gitu kan. Kalau kita bicara Pancasila sila pertama tentang ketuhanan, kita bicara UUD itu ternyata sangat berkaitan itu dengan pasal 29 di mana setiap warga negara kan memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Tapi ternyata terkadang antara teori dan fakta nggak berjalan lurus nih. Benar. Ya kan. Nah, itu bagaimana sekarang mengupas ateis? Iya. Ternyata menurut saya ateis itu pertama dari sumber hukum dan legalitas tentang beragama di Indonesia itu menurut saya masih belum begitu jelas ya tentang sanksi apabila kalau ada masyarakat yang memang ternyata memilih untuk tidak beragama. Hanya singkatnya saja ternyata boleh nggak sih orang ateis gitu kan? Iya. Kalau menurut saya sebenarnya pertama itu merupakan kebebasan tentunya, tapi memang sangat dianjurkan setiap masyarakat Indonesia itu bisa beragama. Iya. Walaupun untuk yang memegang teguh prinsip ateis ternyata tetap kekeh dengan pendiriannya. Cuma kita sebagai warga negara, alangkah baiknya kalau misalkan kita tetap bisa memeluk agama walaupun mungkin agamanya berbeda dengan agama mayoritas. Iya benar banget. Nah kan menurut Bapak fenomena adanya ateis di Indonesia ini memiliki kaitan nggak sih Pak dengan adanya westernisasi yang ada di Indonesia itu sendiri? Ya, kalau kita bicara keterkaitan ya, tentu saja pasti berketerkaitan. Apalagi sekarang dengan adanya berbagai macam teknologi, ilmu pengetahuan yang dapat kita akses, budaya-budaya, tentu saja namanya westernisasi pasti memiliki banyak pengaruh terhadap merebaknya fenomena ateis di negara kita. Jadi sangat berkaitan kalau menurut saya. Iya. Ya, karena kan di tengah generasi ini kan kayak di tengah budaya barat ini agama itu lebih ke sekuler ya. Betul. Dibanding Indonesia itu yang nilai spiritualitasnya itu tinggi dan dimana kita itu diwajib untuk bertuhan kan. Ya, makanya itu sangat penting buat kita sebagai warga Indonesia untuk filter lah budaya asing. Ya, ateis ini juga pengaruhnya banyak. Nah, kan kita sebagai umat beragama juga harus saling menghormati. Benar banget. Setelah menghormati itu kita tuh harus saling menghargai. Nah, baru kita masuk ke sila kedua. Benar banget. Nah, masalahnya faktanya juga ada ya juga TikTok itu termasuk budaya asing kan. Betul. Nah,
dan kemajuan teknologi modern. Namun faktanya itu banyak sekali perundungan berupa cyberbullying, di mana kita cekcok sedikit dari rundung lewat komenan TikTok itu kan Pak. Bener banget. Nah menurut Bapak itu gimana tanggapannya kayak tentang perdebatan agama yang sedikit-sedikit langsung cekcok? Apalagi dengan Bapak sebagai guru yang pastinya banyak menangani kasus-kasus di anak-anak tentang perundungan, pembelian, dan lain-lainnya, itu gimana Pak? Dari pandangan Bapak? Menarik ya kalau kita bicara cyberbullying ya. Sekarang itu kan memang banyak platform yang dimana kita belajar, termasuk saya. Agak sulit sebenarnya. Kalau saya sebagai pendidik sebenarnya kadang punya prinsip bahwa kita belajar itu untuk punya landasan berpikir dulu. Kenapa kita belajar 11 mata pelajaran? Kenapa kita belajar begitu banyak subjek? Kalau menurut saya salah satunya adalah untuk membuat landasan berpikir. Ketika nanti mereka sudah dewasa, mereka tahu nih berpikir harus seperti apa. Mereka punya alur-alurnya. Contoh, kita belajar tentang Pancasila level 2. Kita belajar tentang bagaimana cara memanusiakan manusia. Ternyata tapi tiba-tiba masih ada nih di medsos, di kenyataan yang ternyata masih banyak perundungan terhadap sesama, baik di medsos ataupun di nyatanya. Kalau menurut saya, pertama, pendidikan itu merupakan salah satu garda terdepan untuk menciptakan kondisi penerapan sila kedua sejatinya seperti itu. Bagaimana cara kita bisa menghindari cyberbullying? Pertama, pasti kita bicara kesadaran masing-masing dulu nih. Kalau kitanya nggak sadar, kitanya masih mendiskriminasi orang lain, itu mau bagaimanapun orang memberi masukan, tapi kalau kita nggak sadar, menurut saya itu agak sedikit sulit untuk dihilangkan. Iya benar. Dan sebenarnya kalau kita bicara TikTok, kita bicara platform digital, bagi saya itu bagaimana kembali ke diri kita, cara menggunakannya seperti apa. Iya benar. Jadi alur berpikir dan landasan berpikir menurut saya itu penting banget sih buat anak-anak sekarang. Iya benar. Setelah kita mengetahui tentang sila kedua, dan kita tuh bakal lanjut ke sila ketiga. Nah, sila ketiga itu kan sangat berkaitan erat dengan gotong royong, kerjasama dan lainnya. Itu kayaknya udah basic kita dari kita SD, kayak kita udah belajar kalau sila ketiga itu sangat berkaitan dengan gotong royong dan masyarakat Indonesia yang sangat kental akan kerjasamanya kan Pak. Benar banget. Nah, jadi tapi kalau kita makin kesini dengan adanya modernisasi yang kayaknya makin dekat ya sama kehidupan kita sehari-hari, kayak kita tuh makin jarang gitu ngelihat adanya gotong royong di masyarakat sekarang. Kayak misalnya kita sering banget kayak misalnya ada mingguan atau bulanan gotong royong bersihin halaman rumah, bareng RT RW. Cuman kayak sekarang tuh kayak udah gampang banget kayak kita bisa manggil Goklin dan lain-lainnya. Itu kayaknya mulai hilang tuh kayak budaya gotong royong di Karena Indonesia. juga pengaruh budaya luar kan jadi kita misal kayak game. Jadi orang tuh mulai lebih suka di dalam rumah sendiri gitu. Dan juga budaya wibu, K-pop dan lain-lainnya. Ya, itu juga kayak menghilangkan nilai sosial gitu ya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya, kalau kita bicara sila ketiga nih, Mas Risyad, Mbak Faiza gitu kan, kita juga bicara tentang tadi sebenarnya waktu Mas Risyad bilang kita harus filter nilai-nilai budaya sih nih, bagi saya tuh udah merupakan garis tebal banget tuh. Bagaimana cara kita bisa memfilter segala sesuatu yang dia berasal dari luar dan nggak sesuai dengan budaya kita gitu. Karena memang sejatinya kalau kita bicara Pancasila dari pertama sampai kelima, itu kita bicara tentang nilai-nilai yang dari dulu tuh udah ada di Indonesia tuh. Udah ada terus disatukan gitu kan dalam satu wadah. Makanya kalau Soekarno dulu bilang namanya Pancasila, itu sebenarnya udah ada tuh jadi zaman dulu tuh. Jelas udah ada, budaya itu kayak gitu, kita orang desa itu kita suka percaya pada hal yang gaib, muncul sila pertama. Kita ternyata suka sosialisasi nih, muncul sila kedua, sampai sila kelima tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang persatuan, kita bicara tentang bagaimana cara menumbuhkan hal-hal yang tadinya ada sekarang nggak ada, itu kembali lagi kepada bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita di masyarakat, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial dan kita nggak mungkin bisa hidup sendirian. Iya benar. Akan ada waktu di mana kita sebagai manusia butuh bantuan dari orang lain. Tinggal pertanyaannya kapan itu terjadi dan apa kita siap atau tidak. Iya benar. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai pendidik ya, apalagi Bapak kan hampir mungkin 24/7 atau mungkin 24/5 kayaknya ya, menghabiskan waktu Bapak di sekolah. Bapak tuh perasa nggak sih kayak nilai gotong royong ini tuh mulai pudar di lingkungan sekolah Bapak sendiri? Oke. Kalau di lingkungan sekolah, saya sebagai pendidik sebenarnya punya satu kewajiban penting di mana kita mewajibkan setiap peserta didik dan sekolah kita membentuk suatu budaya positif tuh. Nah, budaya positif ini adalah budaya yang tentu saja kita ambil dari Pancasila. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah, kita bicara tentang fungsi sebagai seorang pendidik,
Menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan persatuan, gotong royong itu sebenarnya udah sangat banyak di sekolah. Hanya kembali lagi kepada apakah budaya ini bisa terserap dengan baik kepada anak-anak. Nah itu peran guru juga sangat penting tuh di situ. Iya. Kayak menarik banget ya obrolan kita sampai kucingnya nih, kayak tertarik banget sama obrolan kita hari ini. Oke, mungkin bisa dilanjut ke sila keempat. Nah, kan ada sila keempat ya. Ya. Dan itu pasti kita kenal itu tentang politik, karena Benar tentang banget. musyawarah dan mufakat ya. Berat banget di politik. Nah ya, mungkin pengaruh itu menurut saya ya, Yes. karena lebih ke kan diajarin tentang musyawarah. Jadi di sekolah itu diajarin tentang musyawarah. Namun ada pengaruh budaya luar itu tentang voting. Gimana itu kita musyawarah jadinya ya. Dan bahkan setahu saya di DPR itu menggunakan sistem voting ya. Ya. Nah, menurut Bapak apakah benar pengaruh budaya luar itu sampai ke voting atau musyawarah dan juga mungkin dari manusia masyarakat sekarang yang lebih individualis ya. Benar Jadi banget. kurangnya sistem musyawarah di lingkungan masyarakat. Menurut Bapak bagaimana? Oke, pertama saya tidak menyalahkan voting ya, hanya memang terkadang kalau kita bicara yang seharusnya dengan yang terjadi, kadang kan juga ada gesekan tuh. Iya. Kadang kita cari gampangnya aja nih, biar cepet, hanya Iya. bagaimana gitu hanya itu. Tapi kalau kita bicara tentang korelasi antara sila keempat dengan voting itu sebenarnya agak sedikit seperti langsung loncat, tapi nggak memperhatikan step-step di awal tuh. Dulu salah satu alasan tuh kenapa, ini saya cerita sedikit sejarah gitu. Boleh. Jadi Soekarno sama Hatta ini dua orang yang kita kan tahunya mereka akrab tuh. Iya. Ternyata kalau kita lihat dan kita belajar tentang bagaimana hubungan mereka, ternyata ada satu di mana posisi antara Hatta dan Soekarno ini yang dia nggak satu suara. Salah satunya adalah tadi itu kita jangan biasakan untuk langsung voting, tapi sebelumnya itu adakan dulu tentang musyawarah. Nah musyawarah yang baik itu seperti apa? Musyawarah yang mendengarkan pendapat dari semua orang. Semisal ternyata tidak tercapai juga, Iya. baru kita bisa melaksanakan voting. Berarti harus memang ada struktur dan prosesnya. Ada Benar banget. tahap-tahapannya. Jadi berarti voting di budaya kita ini menurut Bapak nggak sepenuhnya salah? Tidak kalau misalkan kita sudah melalui musyawarah sebelumnya. Oke, berarti kita tetap tidak boleh menggeser nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sendiri Iya, ya Pak, betul, benar banget. betul. Tapi kalau misalnya kan jadi kata Bapak itu kan voting berarti kan tapi harus ada musyawarah dulu. Betul. Tapi itu kayak menimpa balik ya sih, kayak kita ada musyawarah, tapi kalau endingnya tetap voting ya bukanlah jadi sia-sia. Atau mungkin karena musyawarah tersebut misalnya voting tetap terjadi satu suara. Iya. Nah, dan dari musyawarah tersebut kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin yang ditolak-tolak dari hal tersebut itu. Ya. Mungkin selanjutnya ada di sila kelima nih Pak. Kalau sila kelima itu kan kita bakal berfokus ke flexing, ya kan? Yes. Apalagi kita sekarang Gen Z, apa-apa sosmed, Iya. update, Iya. lain-lainnya kan. Flexing, gaya hidup, jadi kayak aduh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, yang penting instastory gue bagus nih gitu Kayaknya kan. flexing nggak cuma Gen Z doang deh. Iya, banyak kan. Kasih makan. Terus apalagi kayak kita tuh sekarang kayak mikirin banget nih kayak gimana nih biar instastory gue bagus pokoknya nih ya kan. Terus itu juga ada gengsi yang lainnya. Cuma kadang ada beberapa kasus di mana flexing ini justru merugikan diri mereka sendiri. Jadi kayak mereka kelihatan di sosmed oke, fine, glamour hidupnya, cuman di balik itu semua masih banyak hal-hal yang ternyata tuh kita nggak nyangka itu tuh bisa seburuk itu gitu. Bahkan di kayak covernya doang bagus. Nah menurut Bapak tuh gimana? Itu kan juga bertolak belakang dari sila kelima sendiri Pak. Iya, oke. Saya pribadi menganggap bahwa flexing itu hak ya. Iya. Tapi kadang kalau kita bicara dampak terhadap diri sendiri sama orang lain, sebenarnya itu kurang bermanfaat sebenarnya. Iya. Hanya memang kalau kita bicara flexing itu dengan kaitan sila kelima itu boleh atau tidak? Maka jawabannya antara iya dan tidak menurut saya. Pertama boleh. Tidak boleh ketika misalkan flexing kita itu ternyata merugikan orang lain dan diri sendiri. Contoh, tadi yang Faiza bilang ternyata orang yang biasa flexing ternyata tidak sesuai dengan kehidupan aslinya. Nah, ketika dia melakukan hal seperti itu, maka percayalah ada sesuatu yang ingin dia gapai di situ. Yes. Mungkin saja tuntutan lingkungan, pergaulan, circle atau apapun itu yang sekarang terjadi. Ya. Dan mungkin dari situ juga dia bisa mendapatkan sesuatu. Hanya ketika flexingnya kita ini ternyata dampak buruk untuk orang lain adalah ternyata jadi standar baru bahwa hidup tuh harus seperti ini. Itu yang bagi saya katanya harus dipikirkan lagi sahabat kita. Jadi sebagai generasi muda, bagaimana cara kita bisa ya apa adanya aja lah. Tapi menurut Bapak kan banyak banget. Bapak kan setahu saya gen milenial ya. Yes.
Nah, kita ini kan Gen Z nih Pak. Banyak banget orang-orang itu yang ngerasa kalau Gen Z itu terlalu gimana ya, memprioritaskan self reward dan Yes. lain-lainnya. Oh, iya. Itu menurut Bapak kayak gimana tuh? Oke, ini semoga nggak menjudge masing-masing gen ya. Iya. Nah, kita ini kan Gen Z, kita dua gen yang berbeda. Iya. Karena saya takut masuk ke judge nih. Tapi kalau berbicara bagaimana itu antar gen generasi gitu kan. Ya, saya takut sih bilang ini kalau Gen Z itu gimana. Cuma gini ya. Semakin berkembangnya budaya, semakin banyaknya medsos, semakin banyaknya tuntutan hidup. Nanti saya yakin pada akhirnya orang tentu akan memilih untuk mencari sesuatu yang lebih sederhana untuk dirinya. Contoh ya, fenomena sekarang ini sedang booming di Gen Z itu, misalkan kalau teman-teman tahu, sekarang itu nikah ternyata banyak yang nikah UA. Yes. Pertama itu jadi tren, dan ternyata kalau kita lihat ini dari mana sih trennya sih, ternyata kan dulu sering diadakan. Tapi ternyata dengan tren yang seperti itu, orang semakin terbuka di pikirannya nih. Oh ternyata sekarang itu semakin kesini hidup semakin simpel. Bagaimana caranya sesuatu yang simpel ini menjadi diikuti oleh banyak orang. Kalau misalkan itu bisa kita teruskan, saya pribadi mengatakan bahwa tren seperti itu salah satu tren yang bagus yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh Gen Z sekarang. Jadi tidak semua dari Gen Z yang menurut saya itu ada baiknya, tapi ada yang kurang juga. Karena kan setiap individu punya plus minus Betul, sendiri ya Pak. dan saya menghindari judge. Oke, seru banget, kita udah mungkin nggak berasa ya, kita udah membahas 5 Pancasila ya. Iya. Dan ternyata emang pengaruh budaya sini tuh nggak seburuk yang kita kira ya. Iya, Karena pengaruhnya itu sangat penting, juga kadang penting dan memang tergantung dari kondisi seseorang tersebut, gimana Iya. cara ngolahnya, gimana cara dia itu memisahkan hal yang baik dan yang buruk. Iya. Dan berarti kita juga nggak boleh anti asing, cuma kita juga nggak boleh melunturkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia sendiri. Iya, betul. Apalagi sampai melunturkan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan buat kita. Ya. Ya. Ini seru banget ya, kita udah ngobrol sama Pak Yoga, sangat Iya, dan gak berasa ya, singkat banget nih kayaknya kita udah ngebahas sampai sila kelima. Iya. Sampai kucingnya tidur tuh. Saking nyamannya Iya, kayak nyaman. Kayak Gitu. kayak berasa didongengin kayaknya dia. Gitu. Coba, oke. Karena sisinya udah habis, sayang sekali padahal seru banget. Iya. Dan saya Ahmad Syed Fauzan Aku Faiza. dan Pak Yoga. Saya Yoga. See you on the next podcast, guys. See you. Bye. Bye-bye.